Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Hasna Putri Utami. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kelistrikan, lebih tepatnya pada mata pelajaran jaringan distribusi tenaga listrik. Nah, topik apa sih yang akan kita bahas? Tada! Bagaimana sih caranya agar listrik bisa sampai ke rumah kita? Mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui listrik yang didapatkan itu dari PLN, tetapi PLN juga mendapatkan suplai. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengerti dan memahami, tonton ya hingga akhir video ini. Dan untuk mata pelajaran jaringan distribusi tenaga listrik ini memiliki kompetensi dasar dan kompetensi inti. Dan saya akan lampirkan pada akhir video ini. Listrik merupakan hal yang penting bagi kehidupan kita. Tanpa adanya listrik, mungkin kehidupan tidak akan berjalan dengan lancar. Di belahan dunia manapun akan terasa gelap. Dan listrik juga memiliki manfaat yang sangat besar sekali bagi kehidupan kita. Contohnya saja bisa menyalakan handphone, laptop, mesin cuci, dan peralatan rumah lainnya. Dan berikut ini gimana sih listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Listrik yang kita manfaatkan tentunya melalui hal yang rumit dari serangkaian proses pada sistem tenaga listrik yang terdiri dari 3 komponen, yaitu pusat tenaga listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Pusat tenaga listrik merupakan produsen energi di mana listrik itu dihasilkan. Sistem transmisi merupakan media yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari pusat tenaga listrik hingga ke sistem distribusi. Sistem distribusi tenaga listrik yaitu berfungsi untuk menyalurkan energi listrik hingga ke konsumen. Pusat tenaga listrik atau bisa disebut juga pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik ini merupakan mengubah energi lain menjadi energi listrik. Contohnya saja PLTA. Pembangkit listrik tenaga air berawal dari air dan menghasilkan energi listrik. Dan contoh lainnya yaitu PLTU, PLTB, PLTS, dan lain-lainnya. Pada pembangkit ini menghasilkan tegangan 6-24 kV. Tegangan tersebut akan masuk ke trafo step up di mana tegangan akan dinaikkan menjadi 150-500 kV. Kenapa sih tegangan ini harus dinaikkan? Jawabannya yaitu untuk mengurangi rugi-rugi daya pada saat energi tersebut dihantarkan. Jadi, pada tegangan tersebut, listrik akan menempuh jalan yang sangat jauh sehingga tegangan harus dinaikkan. Listrik akan melewati menara sutet, yaitu bisa disebut juga dengan saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan SUTT yaitu saluran udara tegangan tinggi. Tegangan 150-500 kV ini akan masuk ke trafo step down, di mana trafo step down ini berada di gardu induk. Lalu tegangan akan diturunkan menjadi 20 kV. Setelah tegangan menjadi 20 kV, tegangan tersebut akan memasuki gardu portal, di mana gardu portal tersebut akan diturunkan tegangannya melalui trafo. Tegangan diturunkan menjadi 220 volt fasa netral dan 380 volt fasa-fasa. Lalu tegangan tersebut akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, jadi gitu teman-teman. Gimana caranya listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Yaitu melalui banyak sekali proses secara rumit. Dan mungkin kita akan membahas lagi materi selanjutnya di video selanjutnya. Lalu saya akan lampirkan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada mata pelajaran jaringan distribusi tenaga listrik. Cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.